Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Setiawan, NPM akhir 084, dan rekan saya Raihan Rizky, NPM akhir 047, dan Alpira, rekan saya juga NPM akhir 087. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu tentang optimal program manfaat karyawan. Langsung ke materi yang akan saya bahas, yaitu tentang pengakuan karyawan. Mungkin berpikir bahwa pengakuan karyawan adalah tentang perusahaan atau penghargaan yang akan diberikan kepada pekerja. Nah, pengakuan itu adalah tentang keterlibatan karyawan, dan keterlibatan karyawan ini dimulai dengan keterlibatan pemberi kerja. Seberapa terlibat kita dengan karyawan kita, apakah kita tahu nama mereka, apakah kita tahu tujuan mereka, dan apa yang membuat mereka tergerak untuk bekerja. Nah, pengakuan tidak harus berupa jam tangan emas atau uang tunai. Ini lebih efektif ketika kita itu tentang sebuah hubungan karyawan dan si pemimpinnya. Nah, pengakuan adalah tentang keterlibatan karyawan, dan keterlibatan karyawan yang dimulai dengan keterlibatan pemberian kerja. Atau dapat diartikan juga, pengakuan karyawan itu adalah sebuah metode di mana atasan atau pemimpin perusahaan memberikan pengakuan atas prestasi yang kita capai gitu. Baik itu oleh karyawan secara individu ataupun maupun secara tim, dengan tujuan untuk memberikan apresiasi positif. Nah, penghargaan diberikan atas kinerja yang positif itu berperilaku baik, pencapaian target tertentu sesuai rencana kerja. Nah, sehingga kepedulian sosial dan lainnya sebagainya itu memberikan pengakuan kepada staf bisa dilakukan dengan baik secara formal maupun informal. Contoh dengan secara formalnya itu misalkan dengan kita mengadakan sebuah penghargaan khusus dengan menghadirkan seluruh karyawan gitu. Nah, secara informal mungkin lebih private, dengan contohnya ketika kita menyebutkan prestasinya ketika sebuah meeting berlangsung gitu. Nah, lebih menyentuh lagi ketika emosi serta psikologi karyawan tersebut sesuai dengan studi yang oleh para peneliti yang menyatakan bahwa rekognisi dapat memperbaiki kondisi psikologis para karyawan. Nah, biasanya di sini juga perusahaan-perusahaan besar dan modern menempatkan pengakuan karyawan sebagai salah satu program prioritas gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Karena dapat meningkatkan kepuasan serta motivasi kerja dari si karyawannya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Raihan Rizky dan Alvira. Terima kasih. Dalam rangka merangkul karyawan, lanjutkan atau mulailah untuk menghargai karyawan. Kenali mereka atas apa yang mereka lakukan, seperti minimal tahu nama hingga kisah hidup mereka. Beritahulah bahwa mereka berharga untuk Anda. Biarkan mereka berselancar menelusuri visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Hal ini guna membangun rasa kepercayaan. Perlakukanlah karyawan dengan baik. Cara Anda memperlakukan orang lain hari ini akan menentukan terhadap kesetiaan karyawan Anda yang berharga, walau hingga masa sulit perusahaan. Terdapat 2 aturan pengakuan karyawan agar karyawan tetap merasa diakui, yakni pertama, aturan emas. Perlakukanlah karyawan Anda sebagaimana Anda ingin memperlakukan perusahaan Anda. Bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka setia kepada perusahaan jika Anda tidak setia kepada mereka? Bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka terlibat di tempat kerja jika Anda tidak terlibat dengan mereka? Dan yang kedua, yakni aturan platinum. Perlakukanlah karyawan Anda sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan pelanggan Anda. Kita tidak dapat mengikuti kedua aturan ini hanya dengan membayar lebih banyak orang, meskipun karyawan sering mengatakan bahwa mereka menginginkan uang tunai. Penelitian menunjukkan bahwa pribadi insentif non-tunai jauh lebih kuat dan peningkatan yang lebih besar daripada dolar dan sen. Kita dapat mengurangi imbalan nyata, tetapi tidak pernah mengurangi pengakuan.
Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengakuan adalah penyebab utama kedua dari kelelahan dan stres di tempat kerja. Jadi, kehadirannya harus memiliki efek sebaliknya. Pengakuan adalah alat yang ampuh, tetapi dibutuhkan seorang pemimpin sejati untuk menggunakannya dengan benar. Barang fisik seperti jam tangan adalah barang yang biasanya dikirimkan oleh perusahaan. Ini hal-hal emosional yang seringkali gagal disampaikan oleh manajer, dan itulah mengapa orang keluar dari perusahaan mereka. Kita dapat menghentikannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.